Program Makan Bergizi Nasional atau lebih dikenal Makan Siang Gratis akan dijalankan di 980 sekolah tingkat PAUD hingga SMP di Kota Batam. Program ini akan dinikmati sebanyak 213.700 pelajar. Pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo ini masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Kota Batam mencatat sebanyak 980 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Baik sekolah negeri maupun swasta akan menikmati program makanan bergizi nasional dengan jumlah pelajar sebanyak 213.700 orang. Jumlah tersebut akan memakan anggaran 700 miliar rupiah termasuk dengan dana pendamping. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, dana pendampingan jumlahnya cukup besar. Karena Kota Batam merupakan daerah dengan fiskal tinggi sehingga biaya pendamping mencapai 10 hingga 25% dari anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu, juknis program yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Makan Siang Gratis ini belum dikeluarkan pemerintah pusat. Untuk proses pelaksanaan nantinya, Dinas Pendidikan berharap instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan juga ikut terlibat dalam pengawasan guna memastikan makanan yang disajikan sehat dan bergizi. Ya, kalau untuk pemberian makanan bergizi saat ini di Kota Batam itu total ya, itu ada sekitar 987 sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP. Ya, jadi seluruh jenjang pendidikan baik itu negeri maupun swasta itu dihitung jumlah siswanya untuk mendapatkan program pemberian makanan bergizi. Seperti itu, dan kita sudah hitung jumlahnya sekitar 213.700 siswa ya, dari PAUD sampai SD dan SMP. Semuanya sudah kita hitung sekitar segitu. Dan dengan jumlah segitu kita membutuhkan anggaran itu mendekati 700 miliar. Termasuk dengan dana pendampingnya ya, 700 miliar. Karena apa dana pendampingnya menjadi besar? Karena Kota Batam masuk dalam kategori daerah dengan kondisi fiskal tinggi, sehingga dana pendampingnya itu 10,25% dari anggaran yang dibutuhkan. Untuk juknisnya sendiri itu seperti apa nanti? Nah, juknisnya belum keluar sampai dan hari ini. Kami masih menunggu untuk pelaksanaannya seperti apa. Namun pada saat diminta untuk menghitung kebutuhannya disesuaikan dengan jumlah siswa, kita sudah menghitung kebutuhannya ya, kita hitung jumlahnya sebanyak itu, dan kita sudah sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam, kita sudah sampaikan perhitungannya. Namun untuk pelaksanaannya kita masih menunggu. Sehingga karena jumlah juknisnya belum ada dari pemerintah pusat, maka untuk posting anggarannya pun saat ini itu masih ada di pos anggaran BTT atau biaya tidak terduga. Ada di sana untuk dianggarkan biaya kebutuhan pemberian makanan bergizinya plus dana pendampingnya. Dan nanti setelah ada jukatan juknis mungkin nanti akan dilihat akan ditaruh di mana. Karena pada saat jukatan juknis sudah keluar, maka kita akan mengetahui metodenya seperti apa yang akan digunakan untuk pemberian makanan bergizi tersebut. Kami berharap nantinya ada kerjasama tentunya dengan lintas sektor, baik itu dari BPOM atau BPOM Kepri, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan mungkin juga melibatkan perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga ahli gizi tentunya untuk terlibat dalam proses pengawasan pemberian makanan tersebut. Karena harus dipastikan bahwa makanan yang diberikan itu dalam kondisi siap saji, sehat dan bergizi untuk anak, seperti itu. Jadi kita berharap pemberian makanan bergizi ini tuh tidak mematikan usaha yang ada di kantin atau usaha mikro di kantin sekolah gitu ya. Itu tetap bisa berjalan, melibatkan seluruh komponen di masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, sehingga usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang ada di lingkungan sekolah itu, dan khususnya di Kota Batam secara keseluruhan, itu dapat bergerak. Mereka mendapatkan peningkatan ekonomi, kemudian kita mendapatkan manfaatnya, yaitu penyediaan makanan yang bergizi, seperti itu. Dinas Pendidikan berharap program ini tidak mematikan usaha kecil menengah yang ada di lingkungan sekolah.
dengan harapan pemerintah menggandeng para pelaku UMKM ini untuk menyediakan makanannya agar usaha mereka terus bergerak. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.